Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana bulan suci Ramadan ini adalah menjadi satu bulan yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari 12 bulan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya satu bulan Ramadan ini adalah menjadi bulan yang teristimewa, bulan yang penuh dengan pahala, bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iman rahimakumullah, bulan suci Ramadan ini kita harus maknai bahwasanya bulan ini adalah menjadi bulan momentum kita merubah diri kita pribadi. Momentum perubahan ini adalah kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya agar hamba-hambanya ini menjadi orang-orang yang bertakwa sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah tersebut bahwasanya kita orang-orang beriman itu diwajibkan untuk siam di bulan suci Ramadan ini, dan nanti akhirnya la'allakum tattaqun, yaitu meraih predikat takwa. Wa iman rahimakumullah, kita harus catat ada beberapa poin-poin yang penting bagi bulan suci Ramadan di tahun yang hari ini. Yang pertama adalah bulan suci Ramadan ini kita harus maknai, kita harus ikhtiarkan agar diri kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sadar diri, introspeksi diri bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah tempatnya untuk perubahan bagi diri kita. Sesuai dengan Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Dengan demikian, bahwasanya bulan suci Ramadan yang kita jalani hari ini itu dari bangun tidur sampai tidur lagi, pastinya kita mendekat terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin catatan yang kedua adalah bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kisah tentang takwa ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Waktu itu menjadi seorang khalifah, Amirul Mukminin. Amirul Mukminin ketika itu bertanya kepada sahabatnya yang bernama Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Wahai Ubay, apa itu takwa? Ubay malah bertanya kembali kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Wahai khalifah, kalau kamu itu berjalan di satu jalan tapi banyak durinya, bagaimana yang kamu lakukan? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an menjawab tegas, pastinya saya akan berhati-hati. Takutnya nanti kaki saya menginjak duri-duri tersebut. Kemudian Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an menjawab, itulah takwa. Dengan percakapan dua orang sahabat mulia ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya takwa itu adalah menjalankan
seluruh perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi segala larangannya. Kita harus berhati-hati di dalam kehidupan ini. Takutnya kita menginjak duri-duri yang sama dengan itu dosa-dosa atau maksiat-maksiat yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan dengan momentum Ramadan ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah. Kemudian juga tidak lupa hablum minannas. Nanti kita akan sedekah, zakat, berinfak. Kemudian hablum minallah jelas ada sholat malam tarawih. Kemudian juga ada saum di pagi sampai sorenya. Lalu ada zikir dan juga jangan lupa kita sering membaca Al-Quran. Itulah salah satu bentuk kita di mana ikhtiar-ikhtiar kita menuju kemaslahatan di bulan suci Ramadan ini makin optimal dan maksimal. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kemudian catatan poin yang ketiga, bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, bulan latihan. Apa saja yang dilatih di bulan suci Ramadan? Itu ada 3. Yang pertama adalah tarbiyah jasadiyah. Kita melatih badan kita agar organ-organ ini yang sering kita gunakan setiap harinya itu istirahat dan mengeluarkan toksik-toksik di dalamnya sesuai dengan penjelasan dari dokter-dokter ahli, bahwasanya saum ini adalah menyehatkan bagi badan. Kemudian yang kedua adalah tarbiyah qalbiyah. Apa artinya? Itu melatih hati kita agar menjauhi seluruh prasangka buruk, menjauhi iri dengki, dan juga menjauhi apa-apa penyakit dalam hati. Jangan sampai mencederai saum yang sedang kita lakukan. Dan terakhir adalah tarbiyah fikriyah, bahwasanya pemikiran kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala selalu. Inilah latihan di bulan suci Ramadan ini agar diri kita menjadi orang yang lebih baik lagi di bulan selanjutnya, di 11 bulan selanjutnya. Maka dengan demikian, bahwasanya bulan suci Ramadan ini sebagai kesempatan bagi kita untuk terus-terusan optimal, terus-terusan maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa mengkontrol diri, mengendalikan emosi, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita predikat takwa, la'allakum tattaqun. Demikian ceramah kultum ini, mudah-mudahan berkesan dan juga memberikan input yang baik bagi diri saya, kemudian bagi penonton semuanya. Barakallahu li wa lakum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fidunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.